kamu bahwa tidak semua zat kimia aman bagi janin dalam kandungan? Beberapa zat, bahkan yang biasa kita temui sehari-hari, dapat menyebabkan gangguan serius dalam perkembangan janin. Zat-zat seperti ini disebut dengan teratogen, yaitu agen yang bisa memicu kecacatan lahir jika terpapar pada masa kehamilan, terutama saat organ tubuh sedang dibentuk. Nah, pada judul jurnal yang akan dibahas yaitu judul Pemberian monosodium glutamat selama masa organogenesis meningkatkan perkembangan embrio cacat pada mencit. Nah, ternyata monosodium glutamat atau MSG ternyata bisa berdampak loh pada perkembangan janin jika diberikan pada masa kehamilan. Nah, yuk kita simak hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, di sini ada induk mencit betina dengan fetus di uterus. Lalu ada diberikan 3 kelompok dosis. Yang pertama ada 528 mg per kilogram berat badan, ada 696 mg per kilogram berat badan, dan 872 mg per kilogram berat badan. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan mencit betina yang dikawinkan dengan mencit jantan. Setelah itu dipastikan terjadi kebuntingan melalui pengamatan sumber vagina. Nah, hari itu dianggap sebagai hari ke-0 kebuntingannya. Nah, pada hari ke-7 hingga hari ke-16 kebuntingan itu disebut dengan masa organogenesis. Jadi, mencit betina akan diberi MSG secara oral menggunakan sonde lambung. Lalu, pada dosis MSG yang diberikan adalah 528 mg per kilogram berat badan dan 696 mg per kilogram berat badan dan 872 mg per kilogram berat badan. Nah, pada hari ke-18 pada kehamilannya, induk mencit itu akan dikorbankan dan dilakukan pengamatan terhadap jumlah fetus hidup, mati, dan yang diresorpsi. Nah, selanjutnya, fetus akan digunakan analisis secara morfologis dan rangkanya itu diwarnai dengan menggunakan alizarin red untuk mengamati perkembangan tulangnya. Lalu, khususnya itu pada bagian vertebra, metacarpal, dan metatarsalnya. Juga digunakan teknik razor section digunakan untuk melihat kelainan anatomi pada kepala dan matanya. Nah, untuk hasilnya, pada ketiga dosis yang tadi, yang pertama pada dosis 528 mg per kilogram berat badan, di sini fetus terlihat secara normal secara luar, tetapi setelah diperiksa lebih dalam ditemukan perbedaan ukuran mata seperti mikroftalmia dan anoftalmia. Juga terdapat kelainan tulang belakangnya. Selanjutnya, pada dosis 696 mg per kilogram berat badan, jumlah fetus itu lebih sedikit. Jadi, kelainan lebih nyata ditemukan pada bagian mata dan tulang belakang. Meskipun secara morfologinya itu tampak normal, namun bagian dalam menunjukkan gangguan perkembangannya. Selanjutnya, pada dosis terakhir, dosis tertinggi, pada dosis 872 mg per kilogram berat badan. Nah, pada dosis ini ditemukan lebih banyak kelainan serius seperti tidak terbentuknya mata atau anoptalmia dan hidrosefalus ringan. Jumlah fetus yang hidup juga makin berkurang. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa MSG bersifat embriotoksik, terutama jika dikonsumsi saat masa awal kehamilan. Efeknya itu bisa mencakup kelainan pada mata, sistem saraf pusat, dan perkembangan rangka janin. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa pemberian MSG itu akan berdampak seiring dengan tingginya dosis yang diberikan. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Uji Efek Teratogenik Ekstrak Etanol Daun Andong Merah pada fetus mencit putih. Tahukah kamu bahwa daun andong merah yang dikenal sebagai obat herbal alami ternyata bisa berdampak pada perkembangan janin jika dikonsumsi selama kehamilan? Penelitian pada mencit putih menunjukkan adanya potensi efek teratogenik dari ekstrak etanol daun andong merah seperti hemoragi dan tubuh kerdil pada fetus. Temuan ini menjadi penting di tengah anggapan bahwa herbal selalu aman, terutama bagi ibu hamil. Pada tahapan penelitian, metodologi eksperimennya, yang pertama yaitu hewan uji digunakan 16 ekor mencit putih betina sehat dan dikonfirmasi hamil melalui pengamatan vagina plug. Pada kelompok perlakuannya, kontrol yang diberi yaitu NaCMC ataupun pengencer tanpa ekstrak. Pada perlakuan pertama menggunakan ekstrak daun andong merah dosis 200 mg per kilogram berat badan. Pada perlakuan kedua yaitu dosis 300 mg per kilogram berat badan. Dan pada perlakuan ketiga yaitu dosis 400 mg per kilogram berat badan. Dan selanjutnya yaitu pada pemberian ekstrak. Itu diberikan secara oral dari hari ke-6 sampai ke-15 kehamilan ataupun fase organogenesis. Pada perlakuan yang keempat yaitu pengamatan fetus pada hari ke-18. Yang pertama dilakukan laparotomi yang diamati yaitu jumlah fetus dan berat dan panjang tubuh pada fetus. Selain itu pada kelainan morfologi eksternal dan internal juga berpengaruh. Dan ada beberapa fetus yang difikasi dalam larutan Boynes dan diwarnai dengan alizarin red untuk mengamati struktur tulang ataupun skeletal. Pada hasil penelitian ini, yang pertama itu ada berat dan panjangnya fetus. Hasilnya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok, yaitu panjang besar dari 0,05, namun dosisnya yaitu 300 mg
per kilogram berat badan yang menunjukkan penurunan berat rata-ratanya yaitu 0,75 gram dibandingkan dengan kontrol 1,06 gram. Yang kedua yaitu ada jumlah fetus hidup dan resorpsi, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok tersebut. Dan yang kedua ada kelompok 300 mg per kilogram berat badan, yaitu memiliki tingkat kematian fetus 13,8%, ataupun tidak signifikan tapi penting secara biologis, dan tidak ditemukan tapak resorpsi yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu kelainan morfologis ataupun teratogenik. Yang pertama yaitu ada 200 mg per kilogram berat badan, tubuhnya kerdil dan hemoragi. Yang kedua ada 300 mg per kilogram berat badan, yaitu kelainan pada telinga dan jari. Yang ketiga yaitu 400 mg per kilogram berat badan, tidak ada kelainan eksternal yang mencolok. Yang keempat yaitu ada struktur tulang ataupun skeleton. Pewarnaan alizarin red ini menunjukkan tidak ada kelainan jumlah ataupun bentuk tulang, dan proses osifikasi normal, tidak ada efek signifikan pada rangka tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu ekstrak daun andong merah ini berpotensi menyebabkan kelainan ringan ataupun teratogenik, terutama pada dosis 200 sampai 300 mg per kilogram berat badan. Dan tidak mempengaruhi berat, panjang, dan struktur tulang secara signifikan. Dan kita perlu kehati-hatian dalam penggunaan obat herbal selama kehamilan, terutama pada saat masa organogenesis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu judul penelitian tentang pengaruh air lindi selak sampah TPA Sarimukti terhadap perkembangan embrio praimplantasi mencit. Jadi, air lindi selak dari TPA Sarimukti ini mengandung zat beracun seperti amonia, fenol, dan logam berat seperti timbal dan tembaga. Zat ini beresiko mengganggu perkembangan embrio pada tahap awal kehamilan sebelum embrio menempel di rahim. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh air lindi terhadap perkembangan embrio praimplantasi mencit. Jadi untuk tahap penelitiannya, yang pertama superovulasi mencit menggunakan hormon PMSG dan HCG untuk merangsang evolusi. Yang kedua, pemberian perlakuan mencit dilakukan pada mencit yang bunting, diberi air lindi konsentrasi 17%, 29%, dan 50%. Lalu dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif yaitu berupa Aquades, dan kontrol positif yaitu berupa akrilamida. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan embrio, di mana pengumpulan embrio ini pada hari ketiga, kelima kebuntingan, kemudian uterus diambil dan embrio diamati di bawah mikroskop. Kemudian dilakukan analisis data, yaitu embrio diklarifikasi menjadi normal, terlambat berkembang, dan mengalami malformasi. Nah, hasil penelitian ini yaitu air lindi selak menyebabkan peningkatan embrio abnormal, terutama malformasi. Konsentrasi 17% dan 50% menghasilkan sekitar 77% embrio abnormal. Konsentrasi 29% menunjukkan malformasi tertinggi sebesar 47%. Namun, kelompok akrilamida tetap menyebabkan malformasi paling parah mencapai 67%. Nah, kesimpulannya pada air lindi selak dari TPA Sarimukti ini dia terbukti mengganggu perkembangan embrio mencit pada tahap praimplantasi. Jadi zat yang beracun dalam lindi dapat menyebabkan kelambatan perkembangan dan malformasi, khususnya embrio yang terdegradasi. Ini menunjukkan potensi bahaya air lindi terhadap makhluk hidup, khususnya pada fase awal perkembangan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, baiklah topik selanjutnya yaitu mengenai bahaya hidroquinone pada kehamilan, yang dimana pada penelitian ini dilakukan oleh Rubicon dan juga Setiawan pada tahun 2016 yang bertujuan untuk mengetahui efek dari hidroquinone terhadap pertumbuhan dan kelainan pada fetus mencit. Hidroquinone merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai krim pemutih, di mana ketika kita menggunakannya lebih dari 2% akan menyebabkan terjadinya iritasi kulit, kronosis, dan juga toksisitas sistemik. Pada penelitian ini menggunakan 25 ekor mencit bunting yang dibagi menjadi 5 kelompok, yang dimana 3 diantaranya menggunakan hidroquinone dengan dosis 10 mg, 20 mg, dan 30 mg per kilogram BB, yang dimana diberikan pada hari ke-6 kehamilan. Pada hasil uji berat badan induk dan juga fetus mendapatkan hasil penurunan yang sangat signifikan, di mana pada penggunaan dosis tinggi hidroquinone yang tertera pada gambar berikut, di mana terdapat penurunan drastis pada dosis 30 mg per kilogram BB. Berdasarkan penurunan jumlah fetus yang hidup, di mana berdasarkan tabel yang tertera, semakin tinggi dosis yang diberikan, maka akan semakin sedikit jumlah fetus yang hidup di dalam rahim mencit. Selanjutnya yaitu kelainan morfologi fetus, di mana pada kelompok yang diberikan hidroquinone menunjukkan berbagai macam kelainan bentuk.
Pada kelompok gambar A ini menunjukkan cacat tidak ada daun telinga, pada gambar D ini menunjukkan cacat tidak ada jari tungkai depan kiri, pada gambar C itu yaitu tungkai depan kanannya menjadi bengkok, pada gambar D tungkai belakang kirinya yang buntung, dan pada gambar E merupakan cacat ekor pendek. Selanjutnya ada kasus khusus yaitu terdapatnya neurotic defect dan juga achromasis. Nah, selain dari cacat fisik juga terdapat kasus neurotic defect dan perubahan warna kulit pada fetus yang disebut dengan achromasis yang dapat kita lihat pada gambar yang tertera, yang dimana gambar pertama ini merupakan gambar fetus yang mengalami neurotic defect dan gambar yang selanjutnya merupakan fetus yang mengalami achromasis, di mana pada fetus ini mengalami terdapat kulitnya itu mengalami hitam kebiru-biruan yang berbentuk berbintil-bintil. Nah, dari hasil penelitian tadi, kita dapat simpulkan bahwa penggunaan hidrokuinone dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan efek yang negatif terhadap janin. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil harus sangat berhati-hati dalam menggunakan produk yang mengandung hidrokuinone. Selanjutnya itu ialah jurnal dengan judul Malformasi Rangka Fetus Tikus Pistar akibat efek teratogenik insektisida endosulfan. Untuk jurnal ini memiliki 4 tahapan penelitian. Yang pertama itu ada tujuannya, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dari proses pemberian endosulfan secara oral terhadap rangka fetus tikus bunting pada umur kebuntingan hari ke-6 hingga ke-15. Lalu yang kedua itu ada desain eksperimennya, yang mana untuk rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan pada penelitian ini. Yang pertama itu ada kontrol 0 mg per kilogram berat badan per hari, lalu ada 0,083 mg per kilogram berat badan per hari, 0,19 mg per kilogram berat badan per hari, 0,44 mg per kilogram berat badan per hari, dan 1000 mg per kilogram berat badan per hari. Tiap kelompoknya itu diulangi sebanyak 5 kali. Lalu yang ketiga itu ada prosedur proses pemberian. Itu dilakukan secara oral menggunakan sonde lambung selama 10 hari berturut-turut. Itu di hari ke-6 sampai ke-15 kebuntingan. Lalu pada hari ke-20 kebuntingan itu induk tikus dikorbankan dan dibedah untuk mengamati jumlah dan kondisi fetus, panjang dan bobot fetus, lalu distribusi implantasinya. Dan yang terakhir itu ada malformasi rangka dengan metode perwarnaan alizarin red S. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada metode pengamatan tulang. Itu fetus difiksasi, kemudian didehidrasi dan direndam dalam larutan KOH. Lalu untuk pewarnaannya itu tulang dilakukan menggunakan alizarin red S. Lalu rangka diamati di bawah mikroskop stereo untuk melihat jumlah dan bentuk tulang. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hasil. Untuk penelitian ini terdapat 3 hasil yang ditemukan, yang mana untuk yang pertama itu adalah tampilan reproduksi. Proses pemberian ini tidak mempengaruhi secara signifikan untuk pertambahan bobot induknya, jumlah fetus hidup, bobot dan panjang fetusnya. Namun ditemukan peningkatan jumlah fetus berukuran kecil terutama pada dosis yang tinggi, seperti pada gambar di samping. Lalu untuk yang kedua itu ada distribusi implantasi fetus. Untuk kontrolnya itu distribusi fetus simetris di kedua uterus. Lalu untuk kelompok endosulfana ini 0,44 dan 1 mg per kilogram. Fetus hanya terimplantasi di satu sisi uterus. Untuk indikasi gangguan hormon itu seperti pada gambar di samping. Lalu untuk yang ketiga itu ada malformasi rangka fetus. Itu terjadi kelainan jumlah tulang, bukan bentuk. Untuk area yang terdampaknya itu ada sternum, jumlah tulang kurang dari normal, itu 6 ruas, seperti pada gambar di samping. Lalu untuk cakar depan itu metakarpal dan falanks, seperti pada gambar di samping. Lalu untuk cakar belakang itu metatarsal dan falanks, seperti pada gambar di samping. Jadi dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa pemberian proses endosulfan ini pada induk tikus hamil menimbulkan malformasi rangka pada fetus. Itu berupa berkurangnya jumlah sternebra, gangguan jumlah tulang cakar depan dan belakang. Untuk efek ini dipengaruhi dosis dan disebabkan oleh gangguan hormonal serta stres oksidatif yang dipicu oleh endosulfan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh pemberian asam retinoat terhadap perkembangan janin mencit mus muscularis. Yang mana seperti kita ketahui, asam retinoat ini merupakan turunan dari vitamin A yang dapat biasa digunakan untuk mengobati jerawat. Namun hal ini juga dapat menyebabkan teratogen, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan cacat lahir pada saat kita terpapar pada kehamilan. Nah, asam retinoat ini juga dapat menyebabkan gangguan pembentukan dari telinga, tulang, dan syaraf pada fetus. Nah, jurnal ini juga dapat membahas untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya asam retinoat ini pada mencit yang sedang hamil pada hari ke-6 pada masa organogenesis. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian, di mana metode penelitian ini dilakukan di laboratorium LPPT Universitas Gadjah Mada yang menggunakan 24 ekor mencit yang sedang hamil, yang mana dilihat dan dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok pembanding, kelompok kontrol, dan kelompok 3 sampai kelompok 6 itu kelompok yang diberikan dosis asam retinoat, di mana dosisnya yaitu ada 40 mg, 60, 80 sampai 100 mg per kilogram BB, di mana mencit ini akan disuntikkan secara subkutan pada hari ke-6 kehamilan, dan dilihat pada hari ke-18 kehamilan itu mencitnya akan dibunuh dan dilihat apakah fetusnya mengalami, yang pertama fetus mengalami kehidupan dan kematian, fetus yang mengalami resorpsi atau fetus yang tidak berkembang, lalu ada fetus yang mengalami penurunan berat badan, dan yang terakhir yaitu untuk mengamati fetus yang memiliki kelainan secara visual.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil. Yang pertama dapat dilihat yaitu jumlah fetus yang hidup dan fetus yang mati. Yaitu dapat dilihat yang pertama kali pada tabel fetus yang hidup. Nah, semakin tinggi pemberian dosis asam retinoat, maka semakin sedikit pula jumlah fetus yang hidup. Dikarenakan efek dari asam retinoat ini yang mengganggu proses perkembangan dan implantasi janin. Yang kedua yaitu dapat dilihat pada tabel fetus yang mati dan resorpsi. Nah, semakin tinggi dosis, yaitu pada dosis yang ke-80 dan 100 mg per kilogram BB, dapat dilihat bahwa semakin tinggi pula jumlah kematian dari janin dan resorpsinya, yaitu di mana resorpsi ini tidak berkembangnya janin dan dapat menyerap kembali oleh tubuh si induk. Nah, selanjutnya dapat kita lihat yaitu penurunan berat badan fetus, yaitu dapat dilihat pada tabel bahwa terjadi penurunan berat badan fetus pada tabel perbandingan dari yang ke 0 sampai yang ke 100 mg berat badan, yaitu kurang lebih beratnya 0,9 sampai 0,6. Nah, hal ini penurunan berat badan ini dapat terjadi karena adanya gangguan dari intrauterin. Baiklah, yang terakhir kita lihat kelainan morfologi secara visual. Dapat dilihat pada gambar, di mana pada gambar A ini terjadinya fetus yang memiliki kelainan ekor yang pendek. Pada gambar B terjadinya kaki belakang yang cacat. Pada gambar C terjadinya kelainan di mana tangannya pendek dan tangannya melipat. Pada gambar D itu terjadinya pembentukan tulang telinga yang tidak sempurna. Pada gambar E terjadinya pendarahan di bawah kulit. Pada gambar F itu fetusnya memiliki kelainan pada tulang tabung syaraf, di mana itu terjadinya NDD. Lalu pada gambar G terjadinya fetus yang mati di dalam rahim. Pada gambar H itu fetus yang mengalami reabsorpsi. Di mana hal ini terjadi karena peningkatan dari dosis asam retinoat dapat menyebabkan peningkatan pula persentase dari malformasi yang terjadi pada fetus. Nah, yang terakhir, pada jurnal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemberian asam retinoat pada masa kehamilan dapat menjadi gangguan pada perkembangan janin, apalagi nih diberikan pada masa organogenesis. Hal ini dapat menyebabkan yang pertama peningkatan dari kematian dan resorpsi janin, yang kedua terjadinya penurunan berat badan dan jumlahnya, yang ketiga terjadinya kelainan atau kecacatan pada janin. Nah, artinya penggunaan asam retinoat ini pada masa kehamilan harus hati-hati dikarenakan dapat menyebabkan malformasi dari janin. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.